wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk absen, sekarang tanggal berapa? Oh iya, tanggal 6. Untuk tanggal 6, siapa yang maju? Siapa yang absennya sekarang tanggal 6? Coba angkat tangan. Ya, kamu. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarmu hari ini, anak-anak? Baik kan? Ya, siapa yang hari ini puasa? Kamu nggak puasa toh? Kenapa? Oh ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, yaitu kekayaan di Indonesia. Subtema 1, pembelajaran 5. Kalian masih ingat nggak apa itu nada? Siapa coba yang masih ingat apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Kira-kira siapa yang sudah belajar tadi malam tentang tinggi rendah nada? Ya, tinggi rendah nada itu ada berapa? Nah, sekarang kita akan belajar tinggi rendah nada. Selain itu, kita juga nanti akan mempelajari karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita mulai ya. Sekarang kalian perhatikan video yang ibu berikan. Ini diperhatikan ya, nanti setelah ibu tayangkan, ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Sudah ya. Dari video yang ibu tayangkan, ada yang ingin ditanyakan terkait tinggi rendah nada? Jadi tinggi rendah nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do yang tinggi itu ditandai dengan angka 7 atau seperti tanda seru, sedangkan untuk do rendah dilambangkan dengan angka 1. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta bersama-sama ya. Nanti setelah itu ibu bentuk kelompok untuk menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nah, yuk kita menyanyi bersama-sama. Aku yang kucinta. Kasih waktu 5 menit, kalian membentuk kelompok berjumlah 5 orang. Setelah itu per kelompok maju untuk menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Untuk kelompok lain nanti memberikan kritik ya, kurang bagaimana yang nanti kelompok yang maju di depan kelas. Nah, sudah ya, sudah 5 menit. Yuk kelompok 1 maju menyanyikan Desaku yang Kucinta. Bagaimana kelompok 2 tanggapannya terkait lagu yang dinyanyikan kelompok 1? Ya benar, kelompok 1 masih kurang menguasai tinggi rendahnya nada. Di bagian D itu tuh seharusnya rendah bukan tinggi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak, tadi kira-kira kita habis menyanyikan lagu apa? Ya, kita menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Kira-kira kalau di desa itu
pekerjaannya kebanyakan sebagai apa? Ya, sebagai petani. Nah, sekarang kalian buka buku kalian di halaman 57. Kalian baca dulu ya. Nanti Ibu terangkan bagian yang kalian belum paham. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Oke, anak-anak sudah. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi karakteristik sesuai dengan mata pencaharian yang ada di bumi itu ada 5. Yang pertama pantai, laut, sungai, dataran rendah, dataran tinggi. Kalau di pinggir pantai itu kebanyakan orang-orangnya itu bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang sebagai pemandu wisata, peminjaman ban untuk berenang. Kalian pernah kan naik banana boat? Nah, itu juga di pinggir pantai untuk mencari uang. Setelah itu ada di daerah laut. Di laut itu sama seperti pantai, yaitu nelayan. Tapi bedanya kalau di laut yang dicari tidak hanya ikan saja, tapi ada terumbu karang, ada ubur-ubur, ada lobster, ada udang, ada ikan yang besar-besar seperti tenggiri. Selain itu juga di laut bisa digunakan untuk pelabuhan. Selain pelabuhan bisa untuk PLTA. Siapa yang tahu apa singkatan dari PLTA? Ya, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi kita menghasilkan listrik lewat gelombang arus yang ada di air laut. Setelah itu di daerah sungai itu ada transaksi ekonomi. Contohnya seperti di Sulawesi itu ada di atas sungai. Dia melakukan transaksi di atas sungai atau disebut juga dengan pasar terapung. Setelah itu dataran tinggi. Di dataran tinggi mata pencahariannya sebagai petani atau bisa juga dikatakan perkebunan. Di sana contohnya seperti teh, perkebunan kopi, bisa buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain untuk perkebunan, dataran tinggi juga digunakan untuk pariwisata. Contohnya seperti dataran tinggi Dieng. Di sana bisa kalian jumpai pemandangan yang indah karena apa ya, letaknya itu ada di puncak gunung gitu. Selain itu karakteristik ruang dataran rendah. Di dataran rendah itu kebanyakan mata pencahariannya seperti kita ini ya. Kita ini sekarang ada di dataran rendah. Jadi dataran rendah itu mata pencahariannya bisa seperti peternakan, perumahan, perindustrian, begitu anak-anak. Materi Ibu yang jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, sekarang yuk kita berdiri dulu, kita menyanyikan 1 tambah 1. Yuk berdiri. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah kamera cekat. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 1, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 1, mari tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal dengan cara kita bermain ya. Ini Ibu ada media ini. Nah, jadi gini permainannya. Ibu akan memberikan kalian kartu hitam dan kartu merah. Di sini nanti setiap anak akan mendapatkan 1 kartu, entah itu yang merah, entah itu yang hitam. Nah, di sini nanti yang kartu hitam harus menemukan pasangannya, yaitu di kartu merah. Tapi tidak asal sembarangan pasangan ya. Jadi untuk memilih pasangan yang ada di kartu hitam harus sesuai dengan soal yang ada di kartu hitam. Contohnya seperti ini, sayuran dan buah-buahan terdapat di daerah. Nah, itu kalian harus mencari pasangan kalian yang ada di kartu merah. Contohnya seperti ini, ada di dataran tinggi. Jadi ini sudah benar ya, ini adalah 1 pasangan. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk menemukan pasangan kalian ya. Sudah Ibu bagi ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah. Sekarang kita panggil ya. Contohnya, kamu Dita, coba maju. Ya. Mana pasanganmu ini? Nah, kita baca bersama-sama ya. Di kartu hitam, hasil perkebunan di daerah dataran rendah. Kira-kira hasilnya benar bukan? Kalau padi, jagung, kedelai, dan kacang. Ini benar ya. Selain itu ada lagi
Nih, sumber daya alam yang merupakan hasil dataran tinggi, jawabannya yaitu daun teh. Ini juga benar ya. Lalu ini, kegiatan ekonomi perindustrian banyak terdapat di wilayah, pasangannya ada di dataran rendah. Ye, kalian sudah berhasil menyelesaikan. Sekarang dari beberapa materi yang Ibu jelaskan, kira-kira ada yang ingin bertanya? Jadi hari ini bisa kita simpulkan, hari ini kita mempelajari tentang nada. Nada itu apa sih tadi? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, selain itu kita tadi juga mempelajari tentang karakteristik pemanfaatan sumber daya alam, yaitu ada di daerah pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah. Oke, hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.